liga urusin liga. Tapi ketika misalkan liganya hancur terus lu jangan ngomong kayak wah fokus saya timnas saja. Nggak bisa, lu ketuanya. Masa fokus timnas? Kalau liganya tetap jelek, walaupun udah nyuruh orang, ya lu pecat orangnya. Jangan bilang kayak wah kan lu kepalanya. Iya, wah kok bukan saya itu mah, tugas saya ngurusin timnas. Gimana sih? Itu aja lu organisasi aja belum oke gitu. Belum iya. Gue tuh bingung kayak kok bisa sih yang kayak gini-gini masih banyak jadi, yang gitu masih mengagum. Seenggaknya jadi kok bisa gini-gini jadi sih. Dan masih banyak yang melihat dengan terpesona, terkesima. Wah gila sih. Iya dan kita masih bisa dibodohi mereka gitu. Jadi gimana nih Randi dan juga Bang Fu, gagal nggak nih timnas kita nih? Lembek banget openingnya kemarin aja pakai tai loh habis kalah sama Arab. Pakai tai, pakai tolol gitu lah. Ini kenapa lembek banget? Sedih banget lagi. Cair. Cair apa? Masuk angin. Cair. Masuk angin. Lembek banget openingnya Ken. Iya. Jadi gimana nih Bang? Sedih Bang, sedih. David aja emosi kok lu diem aja gitu. Iya, soalnya biar lu aja berdua yang marah-marah, maki-maki Bang. Gua mah gak pernah marah seumur hidup, gua selalu namaste. Tapi gini, kita coba mendefinisikan apa itu gagal. Apa itu gagal secara terminologi, secara bahasa. Kita kasih contoh. Ayah misalnya. Ayah gagal ketika apa? Misalnya tidak bisa memberikan nafkah kepada anak. Tidak bisa memberikan pendidikan terhadap anak. Ini konteksnya ayah ya, bukan suami nih ya. Kemudian ayah tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak. Gagal dong. Gagal. Guru gagal. Misalnya pada saat muridnya bodoh. Pada saat muridnya bodoh. Itu gagal. Bukan muridnya yang salah. Betul. Gurunya harus lu cecar. Betul. Tukang bubur gagal ketika tidak bisa memberikan bubur yang enak. Gitu. Jelas barometernya. Barometernya jelas. Kemudian apalagi? Siswa tidak bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi, itu gagal. Konteksnya ya. Prestasi kan banyak nih, olahraga, kemudian akademik segala macam. Betul. Even kerapihan juga termasuk prestasi. Bisa, betul. Nah, pelatih timnas. Kalau lu menggantikan seorang pelatih yang sebelumnya dianggap gagal karena memberikan kekhawatiran tim ini tidak bisa lolos ke Piala Dunia, kemudian lu menggantikan itu, kemudian lu gagal masuk Piala Dunia, berarti gagal. Kalau gua tidak mau mundur, kalau gua barometernya jelas, target lu lolos Piala Dunia, misalnya, ya, even lu nggak punya target lolos gitu ya, kalau lu kalah dan kemudian jadi juru kunci, lu gagal udah. Betul. Ya, itu udah gagal. Lu gagal. Iya. Lu gagal. Apalagi kenapa lu dibilang gagal? Karena kalau lu pakai barometer head to head, pertemuan sebelumnya lu menang dan kalah. Betul. Maka lu gagal menggantikan peran sebelumnya. Lu gagal sebagai seorang pelatih untuk membawa sepak bola ini lebih jauh melangkah. Hal yang dibebankan kepada lu nih harusnya. Benar kan? Dia ditarget gak sih lolos Piala Dunia? Target tapi kan 2030. Nah itu juga nanti mau gue bahas tuh. Juga. Emang ada statementnya? Kan ada yang dia bilang ini sempat ada bilang bahwa targetnya ini bukan buat Piala Dunia sekarang, tapi buat 2030. Kapan itu keluar? Mari kita cari. Ya. Tapi Kemal cari. Tapi apa sebenarnya Bang yang menurut lo adalah kegagalan yang paling fatal selain kegagalan lolos ke Piala Dunia? Kegagalan selain fatal dari seorang Kluivert adalah dia tidak bisa memberikan sepak bola yang enak dilihat. Bagi gua. Mungkin bagi, nggak tahu lu suka penampilan timnas under dia gitu, gua nggak tahu ya, tapi kalau gua nggak. Dibantai sama Jepang 6-0 tanpa ada shot. Ya, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Betul. Bagi gua sebagai seorang pelatih lu gagal, walaupun akan berkilah, oh dia tim bagus segala macam bla 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 bla. Once lu mengiyakan ajakan tawaran untuk melatih tim antah berantah ini tim antah berantah loh. Betul. Indonesia nggak jelas. Maksud gua di Eropa emang paling orang tahu Bali. Emang ada yang tahu timnas Indonesia? Betul. Gua aja zaman masih UED kalau ke Thailand, ke Vietnam, dari mana Indonesia? Ngapain nonton bola? Pandangan orang kayak tim lu jago aja. Kan anjing ya. Betul. Lu kayak di Jepang, gimana perasaan lu? Ya kayak anjing gini. Benar kan, orang mau menang sebelah mata kan. Betul. So once lu mengiyakan tawaran, lu mengorbankan malam Natal lu ini si kampret ini ya, yang mengorbankan malam Natalnya gitu kan. Seolah-olah lu nggak punya keluarga apa. Terus ada yang komen tuh, lah terus pegawai SPBU, pegawai Alfamart apa yang kerja di hari lahir Idul Fitri, tolol, itu mereka udah kerja.
Itu udah kerja. Once lu udah kerja, jelas tuh udah. Ya, jelasnya udah kontrak lu. Lu kerja berapa jam, uang lembur lu berapa, hari lebaran lu masuk apa enggak, cuti lu berapa lama, itu jelas diatur tuh di kontrak. Tapi ini belum, ini lu dipanggil. Lu ada kemungkinan untuk bernegosiasi. Jangan sekarang dong, malam Natal. Nah, besok boleh nggak? Betul. Kalau lu memang punya sikap, lu punya harga diri, lu punya postur nih. Value-nya tinggi. Lu akan bernegosiasi di situ. Iya. Malam Natal, bos. Artinya lu kalau gue sebagai pekerja gitu ya ditawarin interview di malam Natal, gue akan berpikir pertama, wah ini pasti perusahaan toksik sih. Toksik satu, ya. Kagak, udah gak ngerti jadwal ini jelas. Dan lu tidak menghargai manusia menurut gua. Betul, itu jelas. Gua ini gitu. gua bukan gua nggak ngarang demi Allah. Gua aja kadang ditelepon orang WhatsApp nih, terus Mas Fuad, boleh saya telepon nggak? Pas gua mau sholat nih, maaf, gua mau sholat dulu. Habis sholat 10 menit gua telepon balik ya. Gua gituin, nggak bohong gua. Gue juga kita selalu gitu kan. Ada ruang untuk lu untuk lu beribadah misalnya gitu. Bukan sok baik, enggak, ini bukan bicara masalah sok baik ya. Maksud gua lu menghargai diri sendiri dulu supaya orang juga tahu lu punya postur gitu. Jangan juga mulu jadi hamba, jadi domba tolol jadinya kan. Gitu. Maksud gua pada saat lu mengiyakan tawaran interview di malam Natal itu dengan gua nggak tahu janji-janji apa yang diucapkan oleh si ketum ini gitu ya. Dan kemudian lu mengiyakan, artinya kan lu udah tahu nih kondisi. Artinya BU. Artinya kan lu udah tahu nih kondisi Indonesia ini seperti apa gitu, dan lu buta ini belantara nih hutan lebat yang lu nggak tahu pemainnya kayak apa gitu. Kemarahan pertama gue adalah ketika alasan yang dikemukakan bisa dicek sendiri adalah ini para pemain Eropa ini terlambat datang lah. Semua pemain timnas kayak gitu setan. Menurut ente kalau ente latih timnas, lu dikasih waktu sebulan. Bakalan ada tesnya terus sebulan, yang nggak bisa lah. Ya pemain-pemain itu apalagi main di Europa League kayak Dean James, Verdonk atau Kevin Dix itu datangnya ya paling 2-3 hari sebelum, dan lu harus deal sama itu. Seminggu lah paling lama. Kalau itu masih dijadiin alasan ya emang nggak pantas jadi pelatih timnas. Emang lu tolol. Jadi pelatih. Mohon maaf. Sunday League aja. Nggak mau juga. Tim mana mau ngelatih kayak gitu? Jadi pelatih kura-kura. Maksud gua itu alasannya itu gua langsung kayak kok alasannya itu. Nggak punya waktu berkumpul yang lama, men. Once balik lagi, harusnya kan once begitu lu mengiyakan, oke, gue mau jadi ngelatih Indonesia, lu riset dong. Betul. Indonesia ini di mana sih letaknya Indonesia ini? Betul. Mungkin kan lu nggak tahu sebelumnya. Betul. Gitu. Oh, Indonesia ini ternyata letaknya di Asia Tenggara. Jauh. Oh, pemain-pemainnya dari mana aja? Oh, ada dari Italia, ada di Belanda, ada di Jerman. Oh, butuh berapa lama nih waktu terbang? Jet lag nggak mereka nanti? Gimana mereka aklimatisasi? Gitu loh. Kan itu kalau lu pinter. Betul. Pasti kalau emang lu pakai alasan nggak punya waktu berkumpul lama. Ini kan si Kluivert ini kan menggantikan STY, kan bukan hanya Kluivert kan, ada Lanzat, ada Pastor. 3 pelatih menggantikan satu STY. Satu STY, kemudian tolong juga semua 3-3. Dan juga ada pelatih-pelatih lain nih kan, ada Jordi Cruyff, ada Dirtek apa-apalah itu Jordi Cruyff gitu loh. Simon Tahamata dan segala macam nih kan. Artinya kalau tim ini memang solid, lu bisa ngecek dong. Oh, berarti pertandingan pertama kita lawan apa ya? Australia. Iya, lu riset. Kalah lagi lu yang Ajis marah-marah sampai sekarang. 5-1 ya. Kemudian abis itu kalau kita lolos ini kemungkinan besar kita akan ketemu siapa? Di mana sih gitu. Iya. Jelas nih sampai tanggalnya kan jelas. Kita kan tahu semua kan. Kalender FIFA kan jelas sudah. Kalender FIFA jelas. Artinya harusnya dicek dulu gitu. Jangan jadikan itu sebuah alasan. Maksud karena mau gimana ya? Gua tuh juga bukan tipikal yang pengen banget ke Piala Dunia karena kayak sekarang enggak, tapi 180 menit lagi gitu. Masa sih nggak naik harapannya gitu. Nah itu sih yang parah. Ini ya, kita punya target jangka panjang, menengah, pendek. Soalnya ini tanggal berapa nih si beritanya? Coba biar ini 26 Februari tapi 2025. Okay. 2025 ya. Kita karena mana tadi? Kita punya target jangka panjang, pendek, menengah. Target-target itu tidak hanya target sesaat. Artinya apa? Targetnya 2034 masuk World Cup, tapi jangan sampai tahun berikutnya gagal. Karena ekspektasi masyarakat semakin tinggi ke timnas, dan kebetulan momentum kesempatan kita masuk Piala Dunia 2026 ini ternyata ada, walau sebenarnya di roadmap tidak ada nih Erick Thohir yang ngomongnya. Coba minta roadmap yang dijabarin ke publik. Kita kan udah minta dari kapan tahu sebenarnya. Iya, tapi dia katanya udah ngasih roadmap. Kongres itu nggak ada. Apakah kita berleha-leha atau berusaha? Tentu pasti kita akan coba momentum itu dan agresif gitu. Ada roadmapnya, dikasih lihat roadmapnya. Nih dia bilang
dalam 5 tahun ke depan timnas Indonesia bisa menembus turnamen Piala Dunia untuk 2 edisi beruntun. Artinya timnas Indonesia diproyeksikan lolos ke Piala Dunia 2026 nih tulisannya dan 2030. Diproyeksikan berarti target dong. Iya target, ditargetkan. Tapi 2026 tiba-tiba nggak jadi. Ini kan tanggalnya beda lagi nih yang ini. 2 Februari juga sih sama. Tapi dia udah ngasih roadmap bahwa ini memang proyek jangka panjang bukan cuma proyek sesaat doang. Nah, setuju gue. Kalau ini proyek jangka panjang gue setuju. Berarti kan lu barengin dengan memperbaikin grassroots. Betul. Terus kalau ini proyek jangka panjang, kenapa lu mengganti seorang STY dengan dalih cuma dapat 6 poin dari 4 partai? Betul. Iya, Gua punya laundry. Gua punya roadmap sampai 2030. Keren. 2025 ini target gua adalah 10 cabang. Gua buka 10 cabang. Which is sudah terjadi nih roadmapnya. Nah, nanti di 2026 buka 15 cabang. Ketika tidak terjadi, maka CEO gua bisa dipecat sama komisaris. Kok gagal roadmap kita? Karena walaupun ditanya ada roadmap panjang nggak ada sampai 2030 100 cabang, tapi di 2026-nya berantakan kok. Artinya gagal juga gitu. Sama kayak KPI. Bener, ada kalau ditanya roadmapnya ada, mungkin ada. Jangka panjang, tapi kan ada roadmap itu harus checklist juga KPI. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat yang diturunin dari si roadmap itu. Kalau gagal di bulan ke pertama SP1 ya, SP2 ya, SP3 ya baru. Lu bikin event activation. Bulan pertama targetnya 1.000 orang yang datang. Tidak tercapai. Datang cuma 700. Lu kontrak nih 4 bulan misalnya. Lu bikin activation 4 bulan. Setiap bulan 1 event. Oke, KPI-nya 1.000 orang. Gua dapat user baru. Ternyata di bulan pertama cuma ada 700. Lu sah dikeramasin sama klien. Ditegor karena dong. dianggap gagal udah. Iya. Ya, karena lu udah nyusun nih. Tapi kemudian lu akan ngebut di bulan kedua. Saya ganti 300-nya di bulan kedua. Jadi kalau ya, bulan kedua target lu 1.000 lagi, maka lu harus achieve 1.300. Iya. Once lu cuma dapat 1.100, lu masih dianggap gagal karena lu masih punya utang. Ditegor. Karena udah dijelaskan gitu loh. Kalau diproyeksikan lulus 2026, kenapa lu mengganti dengan alasan ini semakin agresif. Lu bukan agresif, lu mundur jadinya. Betul. Iya. Dan faktanya ternyata kita tuh kan di 2026 tuh Piala Dunia timnya nambah ya. Dari 32 jadi 48. Ya. 2030 itu 54. ternyata jadi 64. 64, sorry. Jadi 64 dengan tuan rumahnya ada 6 karena negara. kan perayaan 100 tahun. Tahun betul. Jadi makanya kenapa Pak Erick Thohir segitu optimisnya dengan 2030 karena peluang lebih besar, karena peluang probabilitas lebih besar. Iya. Karena nambah jadinya. Iya. Jadi peluang Indonesia lolos tuh bisa banget di 2030 atau 2034. World Cup tuh sangat spesial buat gua. Sebentar Iya. gua potong. Iya. 2030 kan Piala Dunia. Benar. Target jangka panjang pemilu 2029. Betul. Iya. Itu lagi nanti. Siapa yang mau sepak bola maju? Nah, itu Pilih lagi keluar ini. nanti. Tapi maksudnya buat gua World Cup itu sangat spesial. 5 tahun sekali dan 4 tahun sekali. Iya. Terus juga mungkin adalah liga kompetisi pertama yang kita tonton waktu kita kecil gitu. Iya. Tapi waktu itu susah sekali masuk ke sana. Ketika 64, mungkin banyak yang bilang it's not that very special. Betul. Gitu Gua setuju. maksudnya. Iya, tapi kan tetap maksudnya dalam tanda kutip tetap prestisius gitu maksudnya. Tapi maksudnya berarti tidak sesulit itu lagi Iya, karena udah kalau sekarang 8,5 ya jatahnya Asia, mungkin tahun depan Bisa lagi 12 Mungkin. gitu. Kita sudah belum. qualify di 12 sebenarnya gitu. Bagi gua, Iya. sepak bola akan menemukan titik jenuhnya pada saat semakin banyak tim yang berlaga di Piala Dunia. Emang lu mau nonton Iya. Cape Verde lawan Lu mau nonton lawan misalnya Kolombia gitu misalnya. Iya. Lu mau nonton? Tidak mau. Nah, lu mau nonton misalnya New Zealand ketemu sama Islandia atau Kepulauan Faro yang kemarin habis menang Iya, tidak mau sama lah. Ceko. Menurut lu mau lo- nonton? Lu mau nonton tuh jam 2? Menurut lo Enggak lah. orang Perancis mau nonton Indonesia lawan Togo? Enggak gitu. Tapi ketika itu masih 32 tim, Iya. orang Kompetitif ini ini. Indonesia nih lawan Bisa masuk ya Nah, dia gitu loh. Iya, soalnya kan maksudnya bukan tidak mungkin ya FIFA ini kan belum official lah, belum Ya, official ya, 64. betul, Karena kan kalau udah official 64 pasti akan dihujat semua orang Masih kan. dikaji ulang ini. Iya, masih dikaji Ya, ulang ya, gitu. Tapi memang hal yang tidak mungkin kalau FIFA mengiyakan gitu. Kayak event Israel aja bisa masuk Piala Dunia gitu ya kan. Maksudnya walaupun ya gue respect sama negara-negara yang kalau Israel Jerman ya. Kalau Bantai. Spanyol. Spanyol. Spanyol Kalau bilang, Israel nggak mau. lolos kita nggak main. mundur. Bagus. Nah, kita Haaland butuh kemarin hat-trick. Haaland Iya, hat-trick, Haaland bagus. hat-trick. Haaland terima kasih banyak. Iya, Alas terima dicap kasih. Hamas sekarang katanya. Iya, makanya jadi peluang lolosnya jadi Udah sulit. tutup, ya Israel kan? udah habis. Udah sulit. Iya, udah Nah. habis ya gara-gara Haaland ya. Tapi memang intinya adalah bukan tidak mungkin gitu loh. Hal-hal kayak gitu FIFA tuh
wah kita kemarin episode sebelum kita maki-maki FIFA World Cup gitu kayak pemain capek, akhirnya pemain cedera apa segala macam. Sekarang kan duit aja bang. Ketika Indonesia lolos walaupun 64, ya kan kita fans tetap nonton lah ya. Maksudnya walaupun Ya, tadi Randy bilang betul. kayak nggak spesial banget, tapi tetap aja eventnya World Cup kita tetap nonton. Yaudah mau lihat deh gua gitu. Iya, Pasti. Togo yang mungkin yang nggak pernah, siapa lagi yang nggak pernah masuk? Uzbek yang nggak pernah masuk. Togo pernah. Uzbek tahun ini masuk. Tahun ini akhirnya masuk kan. Iya. India misalnya. nggak masuk. Ternyata di 2030 udah masuk. Dia tahu bahwa negara-negara yang Negara sebesar penduduknya itu. besar. tapi nggak pernah masuk World Cup. Makanya Iya, dia kita menyasar buka itu. Tetap heboh. 64 heboh, supaya iya. ngincar hebohnya doang. Balik lagi apa? Duit. Nah. Iya. Duit segitu rakusnya FIFA. Iya. Dan lu bayangin dengan 64 negara yang bertanding, berapa lama kompetisi itu akan berlangsung? Iya, berapa lama tuh? Iya. Dan normally 24 Iya. negara sebelum ini kejadian, sebelum kemarin jadi berapa? 32 terakhir 32. kan? Iya. Itu sebulan. Yang mengambil jatah waktu libur para pemain. Iya. Jadi lu bayangin akan seperti apa kalender sepak bola nih. Liga selesai di Mei. Oke. Kalau 64 negara bertanding, Ya. gak mungkin sebulan. Lebih ya. Mungkin sebulan karena mungkin banyak kota ya, katanya kan Iya. banyak penyelenggara, mungkin dia bisa bagi Iya, sebulan. 6 negara. Ya 6 negara mungkin bisa, tapi kan akan lebih capek men. Lu akan ada kemungkinan berpindah negara, Betul. berpindah. Kalau selama ini kan berpindah kota. Waktu di yang pertama kali itu Jerman sama apa? Yang pertama kali 2 Ya, itu Korea Jerman- Selatan. Korea Selatan sama Jepang. Itu yang Piala Dunia. Yang Euro kan yang Jerman sama Belanda ya. Yang siapa? Belgia Prancis. Belgia Belanda. No. Belgia Belanda ya. Ya, Belgia Belanda kalau gue nggak salah gitu. Gue lupa. Tahun 2000 diingatin. Ya 2000 yang si Prancis juara kan. Prancis juara. Italia pakai kapalnya cakep banget itu. Iya. Gitu. Maksud gue seberapa lama ini akan berlangsung? Iya. Dan lu bayangin secapek apa pemain-pemain itu nantinya. Iya. Betul. Dan- 2030 It's a brand new slavery for me. Iya. 2030 akan main di Arab Saudi yang kemungkinan bakal main di November sampai Desember Sama lagi. kayak kemarin Qatar. Sama Qatar. Jadinya Iya, lebih berantakan lagi Nih gitu. 2030 ya hostnya adalah Maroko. Maroko betul. Ya Portugal, Spanyol. Terus habis itu Argentina, Paraguay, Uruguay. Jadi ada Amerika Latin, Lu ada bayangin Ya. apa spesial Piala Dunia dilakukan di beberapa kontinen? Iya. kita 3 pasti di kontinen loh itu. Maroko, kita pasti. Afrika, Heeh. Amerika Selatan, Ya. Eropa. Iya. Selama ini kan orang nonton Piala Dunia karena terpusat di satu negara. Iya, udah. Zaman gua dulu baca koran bola, dia bisa menulis keunikan kota-kota tuan Iya. rumah, Iya, betul. stadion seperti apa. Surat gitu loh. dari Johannesburg Iya 2010 gitu. Nah Gua ingat sekarang banget tuh. 6 negara men. Gue nggak kebayang bener. Makanya gue bilang akan ada titik di mana orang akan apa ya, fatigue. Iya. Orang akan udah jenuh nonton bola Iya. karena segitu dipaksakan. Iya. Bagi tangan-tangan yang rakus. Tapi itu konteksnya di FIFA-nya. Iya. Kalau di Indonesianya gua rasa karena- Gagal tetap. Betul. Nah, tapi maksudnya tadi di 2029-nya ini lagi. Iya. Lagi-lagi ini cuma jadi Bahan politik, bahan politik, jualan. bahan jualan. Kita tuh Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Iya. kita itu dari kemarin tuh selalu dipisahkan gitu, kayak ada timnas versus klub, Iya. ada diaspora versus lokal, ada STY versus Dipolarisasi terus-terusan. terus, dan itu dijaga banget itu, Iya, itu untuk karena- selalu berantem Karena kayak itu gitu. itu bahan makanan, bahan masakan bagi sebagian orang yang bangsat. Betul. Iya. Dan gue bukan ada tuduhan dan segala macam. Masa sih kayaknya nggak ada yang Curigai. diuntungkan Iya. dari keramaian ini. Masa sih nggak ada yang dikasih bekal untuk Menciptakan kegaduhan. ayo ramai gitu. Iya dan itu apa namanya soal sepak bola juga ya, kita kemarin sempat bahas juga tuh Bang Fu soal Liga 1 apa segala macam gitu-gitu ya. Dan memang tadi Randy soal politik, kita kan sounding soal 2029 Pak Erick Thohir akan jadi mobil dijadiin kendaraan atau enggak lah gitu. Berarti dari 2028 dong itu. Iya dari 2028. Tapi itu jelas Bang, karena memang gimana ya, kita itu gue tuh takut jadi seuzon juga ya. Tapi intinya adalah kita tuh udah dikasih lihat bahwa Pak Erick Thohir tuh segamblang itu ngomong bahwa kalau sepak bola mau maju pilih Pilih si A. Prabowo. Langsung, dan kita dikasih lihat langsung kayak gitu. Jadi bukan tidak mungkin memang dipakai untuk jadi alat politik. Betul. Dan kita rakyat ya tetap nonton gitu. Maksudnya tetap yang itu bikin kesel aja gitu. Nggak apa-apa kalau lu melakukan itu. Nggak apa-apa banget. Tapi ketika ini gagal, nuntut dong kitanya. Orang-orang tuh nuntut dong, kayak mana buktinya?
Iya. Tapi nggak ada. Ya dan kita tuh capek kayak gini ya buat netizen yang nonton, kita tuh juga capek sama janji-janji lah. Maksudnya nanti ada Piala Asia. Kata siapa Piala Asia nggak sulit? Iya. Itu sulit banget. Orang kita lawan Irak sama Arab yang beda tipis. Tapi Betul. kita tetap kalah gitu ya. Dan abis itu kita dijanjikan apa pembinaan Liga 1. Itu tuh buset dari 10 tahun yang lalu kita udah dijanjin pembinaan Liga 1 sampai sekarang enggak. Nah, gue sempat WhatsApp kalian kan soal ada kita ngomongin sepak bola Turki. Sepak bola Turki adalah satu-satunya yang lagi gue pelajarin karena sepak bolanya dan basketnya lagi berprestasi. Basketnya Turki itu masuk final FIBA World Cup. Ya kan? Kemarin. Terus habis itu sepak bolanya juga lagi gacor banget. Ada Yildiz, ada Arda Güler. Gua search ternyata Erdogan segitu supportnya, pemerintah itu segitu support sama anak-anak muda yang olahraga ini. Tapi duitnya benar-benar dialokasikan. Emang tapi dari presiden langsung gitu. Nah, ini juga kan ada isu kayak Pak Prabowo juga peduli kok sama sepak bola Ngasih walaupun Rolex. Balikin dong Rolexnya. balikin kan lu kalah. Abis ketika si Rolex 3 kali kalah tuh. Iya makanya kan. Bahkan yang gua kesel apa? Podcast ada podcast dia Izes. Ya Allah. Jadi memang apa ya maksud gua kita tuh sering banget dijanjikan soal ini Piala Asia gini apa segala macam liganya kayak gini. Percaya sama gua, ini gak akan kejadian guys. Gak akan kejadian. Negara kita tuh rakus ya Allah. Rakus luar biasa. Gak bisa. Lu mau Liga 1 itu tuh bener-bener lah bayangkan gini. Ada fakta kalau kita soal MBG tipis saja. MBG itu kan per bulannya aja 24 triliun sekian-sekian itunya budgetnya gitu ya. Pak Luhut bilang jangan disentuh soal MBG gini-gini. Kalau lu dengan 24 triliun masukkan ke ITB gratis sampai 40 tahun itu bisa melahirkan 200 sarjana ITB dengan 40 tahun nominal sama 24 triliun berapa sekian. Indonesia Komparasinya 1 bulan doang ya. Satu bulan. Lu bayangin 1 bulan tahun. aja, 1 bulan doang itu 24 Kalau dari triliun. 40 tahun itu dapat 2 Habibie aja misalnya. Udah kelar, udah segitu maju. Udah kita. segitu majunya. Sorry, masalahnya 2 Habibie tapi yang dibawa tetap dibiarin tolol. Karena kalau lu nggak tolol, lu nggak akan kemakan dengan janji-janji kampanye yang bilang kalau mau Indonesia maju segala macam bla 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 bla. Kalau mau sepak bola Indonesia maju macam bla bla bla, lu nggak akan kemakan oleh itu. Iya, makanya gue bilang lu tolol. Iya, memang ya siapapun yang milih itu jadinya tolol aja karena memang kita tuh maksudnya kita udah dikasih lihat nih pemerintah kita tuh segitu rakusnya, segitu kotornya gitu. Kita benar-benar dibohongin. Oh ada Piala Asia. Nih Pak Erik aja ya sama Patrick Kluivert ngomongin Pak Erik aja deh. U23 kita udah gagal. Kan jadi wajar orang bilang kalau cuma mau kalah di sana pakai pelatih lokal aja. Iyalah. Pakai pelatih lokal aja. Gitu. Iya. Maksud gue bener dong. Kan lu bilang tadi targetnya diproyeksikan lolos. Iya. 2030 tadinya nggak salah gitu beritanya kan, kemudian 2026 nih ada peluang seperti itu kan, tapi bukan peluang bukan target utama. Kemudian begitu lu melihat ada peluang, maka ya macam lu balap mobil aja ada peluang untuk nyalip, maka gas akan lu bejek dong. Iya kan, karena bisa nih gue makan nih, gue masuk nih dari tikungan gitu kan. Maka yang lu lakukan adalah instead of menginjak pedal gas dalam-dalam, lu stop mobilnya, masukin pit stop, lu ganti drivernya. Iya. Tapi gue pengen nanya deh. Seingatnya kalian aja ya. Iya. Ada nggak ya pelatih timnas yang segitu influensialnya kepada pemain sehingga karena di timnas itu dia jadi jago gitu pemainnya. Hank Williams. Oh maksudnya jadinya karena dia pemainnya jadi jago. Pemain jadi jago dan jadi bikin juara ya karena ya di timnas itu. Karena gue berpikirnya gini, misalnya kayak Spanyol gitu misalnya. Spanyol juara 2008, 2010, 2012. Core-nya itu Barcelona. Ada di tim gitu. Ya bener emang pelatih juga oke banget, bisa menyatukan dan segala macam gitu. Ya. Tapi core di pemain deh di klub deh kayaknya gitu. Tapi itu anomali, tidak semua. Iya betul. Ya contohnya misalkan kayak di 2002 Brazil deh misalnya gitu. Brazil juara pemainnya dari mana? Pemainnya kan maksudnya pemain tersebar. Nyebar, nih. iya. Pemain Makanya gue bilang itu anomali. Nah, yang ngumpulin ini maksudnya apakah gara-gara pelatihnya ini sehingga mereka jadi juara gitu? Pelatih gitu. Itu kan glue for the team. Betul. Nah, makanya gue juga lagi berpikir segitu pentingnya pelatih nggak iya gitu. Atau jangan-jangan nggak usah jauh-jauh Ran. Maksudnya Itali deh, ngomongin Itali aja gue yang agak paham sedikit ya soal Itali ya. Dia Spalletti kan gagal lah. Yeah. Spalletti gagal dan itu rekornya jelek banget lah. Betul. Sementara Mancini sempat undefeated kan. Spalletti waktu gagal pemainnya memang jago banget kah sehingga Spalletti-nya gagal atau memang kebetulan pemainnya lagi jelek pemain aja? sama main pas juara Euro. Ya. Pemainnya sama kayak dari juara Euro ada penurunan sedikit lah. Nah, kayak striker Immobile, Scamacca gitu. Tapi begitu Gattuso yang megang, ini menang terus 3 beruntun loh. 3 beruntun dan itu semua pemain yang tadi underperform di tangan Spalletti naik di tangan Gattuso dan kelihatan Gattuso marah-marah di lapangan, Gattuso galak.
Berarti kan pelatih segitu pentingnya gitu. Segitu influential. Southgate gagal ya kan, diganti Tuchel. Menang terus kan Lagi Tuchel bagus, kan. ya. Lagi bagus, dia pilih pemain sesuai kebutuhannya dia. Makanya gue bilang ketika ada pemain yang kayak dipaksakan, misalkan kayak Marco tiba main box to box padahal dia nggak begitu bagus di timnas gitu. Yakob Sayuri main di kanan. Sementara kalau pelatih kan selalu datang, gua punya filosofi ini sepak bola gua. Maka gua akan sesuaikan nih siapa yang main di situ. Gua yang gua ngikutin butuh itu. ini. Siapa yang terbaik di kanan, siapa yang terbaik di kiri, kasih ke gua. Bukan kayak ini mainin bagus aja. nih, Ini bagus nih. Oh, ini bagus ya. Ya udah gua coba main. Enggak kan gitu konsepnya kan. Makanya itu thinkingnya itu benar. Maksudnya gua buka pertanyaan ini benar jadinya karena kalau pelatihnya nggak bagus, terus klubnya nggak bagus, apalagi yang mau di-relay dari sini. Maksud gue gitu loh. Udah busuk dua-duanya. Udah busuk dua-duanya. Kalau kayak Spanyol maksudnya gue juga nggak bisa bilang gue lupa lagi pelatihnya siapa. Aragones ya? Bukan loh, Vicente Del Bosque. Del Bosque itu bagus banget. Dan tapi, itu gue potong, itu anomali benar. Iya. Core-nya dari Barcelona, Del Bosque Madrid, bos. Betul. Rivalitas. Artinya ada yang bisa ngasih core kemudian jadi juara. Ada yang nggak ada core dari mana-mana tapi pelatihnya bisa jadi glue for the team. Itu juara. Pertanyaan gue, Indonesia tuh yang mana nih? Nggak dua-duanya lah. Nah itu dia. Iya. Dan yang lebih gila lagi saat ini ya kita saat ini ya. Gitu. Dan yang lebih gila lagi kenapa dari semua omongan Pak Erik itu soal 2030, 2034 pembinaan Liga 1 Piala Asia, yang bikin gua makin nggak percaya adalah beliau jadi Menpora. Itu yang bikin gua Lu gimana caranya mau fokus? Oke, kita jangka panjang 2030 sementara lu jadi Menpora. Harusnya kan banyak fokus. Olahraga lain yang harus lu urusin. Iya, kalau Pak Erik tiba-tiba berhenti dari BUMN, fokus ke PSSI, gue percaya 2030 lolos. Karena lagi-lagi mungkin ya, you're not that good. Pak Erik kalau bisa double jabatan enggak sih kayaknya. Kalau Inter juga nggak kemana-mana pada saat maksudnya kalau lu emang top banget, bisa lah lu 2 jabatan, tapi kayaknya nggak terbukti deh. Iya, dan lebih gilanya ya, ini pas gua ngomong ini sebenarnya dipotong sama Bung Binder. Karena Bung Binder ngerasa mungkin ini terlalu ofensif, tapi kan kalau kita ya udahlah ya, kita kan kita aja. Yang lebih gilanya adalah apa? Pak Erik kan tidak lagi menjabat jadi Menteri BUMN, jadi Ketua PSSI. Bahkan ada netizen yang bilang itu supaya Pak Erik lebih bagus ngurusin bola daripada BUMN, supaya fokus main bola, ngurus bola, tiba-tiba jadi Menpora. Ini sesuai dengan bidang Pak Erik. Sekarang gue tanya sama kalian semua ya, kalian berdua ya. Kita balikin, oke, yang PSSI mungkin kita kalau tanya ke anggota PSSI, Pak Erik bagus tegar, masukin VAR gini segala macam, tapi exco-nya mungkin yang bangke-bangke nih. Waktu kenyang juga suka ngomong gitu sih. Iya, ya kan? Betul. Mungkin. Nah, kita balikin sekarang. Dia cabut dari BUMN. Banyakkah yang senang dia cabut dari BUMN? BUMN itu tagihannya banyak loh. Iya. Ada teman gue yang masih nggak dibayar nyangkut sampai sekarang nih, nggak nyangkut nih. 4 bulan. Iya kan? Jadi sebenarnya kalau kita tarik, ketika Pak Erik jadi Menteri BUMN, pada happy nggak? Gitu. Nah, sekarang beliau pindah ke Menpora. Pertanyaannya kalau di BUMN aja banyak yang nggak happy. Ini bukan dari gue ya. Ini dari orang-orang yang komen-komen ya. Gue baca. Kalian juga bisa nyari-nyari soal ketidakpuasan orang sama BUMN gitu. Vendor gitu. Sekarang beliau pindah ke Menpora. BUMN aja caur nih, pindah ke Menpora. PSSI-nya gimana? Menporanya gimana? Ya lebih rusak lagi. Itu dia betul. Gue lupa dulu siapa yang bilang ya. Iya. Menpora itu kepanjangannya Menteri Porak-Poranda. Nah, siapa yang bilang ya? Lupa gue. Ada dulu yang pernah bilang. Tapi terkait yang tadi tuh gue jadi teringat. Iya. Timnas 91 pada saat juara SEA Games. Pelatihnya Polosin. Itu influential karena pemain tuh benar-benar dihajar sama dia. Fisik segala, Feril Hatu tuh sampai muntah-muntah kabarnya. Targetnya apa? Demi emas. SEA Games. Dapat. Itu kita bilang berhasil. Betul. Lah lu tolol aja, Suraku aja udah bilang dalam 6 match cuma dapat 4 poin. Iya. Rakau ya. Golnya cuma 2 dari penalti. Iya. Dan gini ya, ini sih gue mau ngebangunin orang-orang aja, maksudnya jangan terlalu takut untuk berkomentar deh. Kalau bukan cuma takut, jangan terlalu nyembah. Betul. Kalau pejabat Tuhan lu sembah. Kalau pejabat publik itu wajar dikomentari oleh publik. Iya, karena namanya pejabat publik, bertanggung jawab terhadap publik. Kecuali jadi jangan takut. Kecuali pejabat publik. Betul. Jangan itu. Paham lu? Tapi benar. Iya. Gitu. Dan gini, kalau tadi gue bilang misalkan Pak Erik you're not that good, terus Pak Erik yang marah, kan itu kan subjektif. Kan itu kan rasa yang gue terima. Gak bisa rasa dikomentari gitu loh. Rasa gak bisa lu kasih barometer, gak bisa lu persamain. Kalau buat gue gak enak. Ya, lagi-lagi pejabat publik,
kebetulan mesti ada siap. kebetulan ada mungkin ada pajak-pajak kita yang masuk, ya wajar dikomentarin lah. Habis 20 juta ke Jepang cuma untuk lihat dihantam 6-0. 6-0. Iya. 6 juta sekali berangkat. Lu bayangin gue yang dari 2010. Bayangin dia baru PT Clever masuk 13 gol kebobol. Lu gila pelatih. 0 shot on target. Lu ngerti lu formasinya apa sih anjing? Terus gua aneh gua. Kalau ini side quest lah. Gua ngeliatnya ada video yang isinya ada orang kayak lihat deh. Pelatih itu nggak ada yang nyamperin Oh iya, kita pemain, betul, kemarin. sebagai penonton pemain sih betul. nyamperin tuh kan. Iya. Pelatih pada diem aja segala macam. Terus tambahan lagi gue dapat info kalau mereka langsung balik ke Belanda, betul. Iya, jadi itu mah mercenary banget gitu, tentara bayaran banget. Gue pernah bilang, they're just a bunch of mercenaries. Just a bunch of mercenaries. Buat mereka gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Selesai. Buat kita negara yang gagal lolos ke Piala Dunia. Itu different banget gitu. Iya. Buat mereka, ya dah, gue sekali ini gagal meloloskan Indonesia. Buat kita, mimpi-mimpi yang mati. Iya. Mimpi-mimpi yang mati, mimpi-mimpi yang udah dibangun, walaupun benar kita belum pernah ada di bagi sebagian ya, karena gue yakin yang nonton 85 kualifikasi zaman Sinyo Aliando kalau nggak salah itu punya mimpi yang sama, karena kita udah deket nih ke Piala Dunia Meksiko 86 gitu. Pada saat itu cuma 24 negara lagi, Bos. Iya. 24 negara. Sedunia gitu kan. 24 negara. Gitu loh. Jadi setelah panjang banget lu sekarang punya mimpi di situ gitu. Walaupun untuk mimpi aja sebenarnya terhadap sepak bola kita udah takut ya. Iya. Mimpi menjadi juara kemudian kandas itu kan tidak enak, dan bukan cuma sekali nih Indonesia, walaupun cuma region Asia Tenggara. Tapi kan nggak enak, Bos. Gitu loh. Sekarang lu ada nih yang nge-trigger untuk ngebangunin mimpi lu bahwa kayaknya bisa nih. Gitu loh. Muncul harapan lu yang tadinya udah mungkin agak males, akhirnya lu kembali antusias gitu loh untuk menonton, untuk mendukung, mungkin lu mendoakan gitu ya. Tapi kemudian itu dipadamkan oleh orang. Lu semua pasti pada kaget lihat starting 11 lawan Arab kan, kayak buset. Aneh banget ya. Apaan nih? 2-3-1-nya. Terus gua tuh datang memang dengan kayak Arab emang far superior. Maksudnya gua kira kemenangan kita 2-0 tuh ya sudahlah gitu ya. Ya itu mungkin laki ini aja lah ya. Laki beginner aja gitu ya. Jadi gue nonton dan segala macam dengan pikiran kayak kita memang kalah kualitas dan segala macam. Dan karena beda squad loh itu 2-0 sama kemarin. Betul. Beda Jadi kemarin ada sempat lah mau ngomong kayak kita emang kalah kualitas. Kemudian gue ngobrol sama Mamat, kata Mamat, kalau kamu lihat lagi sebenarnya Indonesia tuh nggak kalah kualitas sebenarnya. Arab itu main jauh buruk banget lah gitu. Masalahnya kita tuh datang dengan buruk banget gitu. Kita tuh start mungkin gak dari 0 kali. Dari minus 4 gitu kasarnya. Dari minus gitu. Gila, bayangin aja kita Kambuaya tuh kayak kesurupan itu, kayak kena sirep. Ini gue ngapain di sini? Posisi gue bener nggak sih? Terus kayak Yakob ditaruh di kanan di belakang gitu. Dia tuh jagonya nyerang, dia jagonya lari gitu. Dia punya speed. Disuruh gitu. bertahan. Jadi gue di sini gitu. Ya mungkin gue jago ngedit podcast misalnya. Gue disuruh bikin panggung kayak Bang Fu, gue cengok lah. Ya, dan ada yang banyak banget yang komenin soal pemain jangan dihujat, tapi gimana? Kita kan bilang tuh Bang, jangan hujat pemain lah, Bang. Tangannya kan itu kan keinginan Yakob narik gitu. Ya itu tadi Randy kan udah bilang, Yakob itu nggak tahu cara bertahan gimana. Itu dia kan, jadi mungkin insting aja tuh. Insting narik kan aja. Di belakang di kepalanya tuh kan kayak kalau gue jadi striker tuh gue harus main tangan biar gue dorong back gue gitu. Tapi posisi sekarang dia nggak tahu gitu. Karena sebagai back lu pasti diajarin tuh trik gimana nekel, trik gimana nyikut kasarnya. Itu diajarin. Actingnya kan lu kan juga sebagai saudara kan gitu loh. Ngajarin acting misalnya ke antagonis sama protagonis kan lain mal. Iya. Sama kayak gini juga, striker sama back juga beda. Dia kalau dia narik mungkin kalau Van Dijk narik nggak ketahuan tuh misalnya. Iya, lebih halus mungkin. Lebih halus, karena lebih berapa kali kan gitu loh. Ya buktinya kayak kemarin aja deh pemain Irak yang nendang itu kaki. Ya pasti dia ngangkat kaki. Oleh. Tapi bukan Kevin Dix. Kevin Dix. Siapa sih Doski? Ya, yang kena kartu merah kan. Iya. Tapi menurut gua memang itu dia udah angkat kaki duluan gitu loh. Kan kepalanya masuk, gitu. Kepala Van Dijk juga masuk. Bukan yang tinggi banget gitu loh. Jadi nggak, kalau menurut gue sih emang nggak penalti ya kalau itu. Gitu. Itu memang total chaos banget. Dan waktu pas lawan Irak kita ngeliat starting 11 tetap kayak
Apaan nih? Perdongnya di situ. Iya. Dan itu ya maksudnya ini balik lagi juga soal netizen yang bilang tadi kita bahas jangan takut komentarin bakal pejabat publik atau enggak pelatih kita gitu ya. Karena itu pun terjadi misalnya kita ngomongin Southgate, Spalletti gagal langsung dipecat. Bener dong. FIGC langsung pecat gitu. Diganti Gattuso ngelihat ada Gattuso ngasih lihat 3 kali menang beruntun gitu. Terus habis itu kita ngomongin Southgate mungkin masih diberi kesempatan tapi Southgate masuk final. Betul. Dia kan final Euro gitu. Dia masih diberi kesempatan lah. Kita dari STY yang tadi persentase kemenangannya 42, berapa persen gitu. Diganti sama Kluivert yang 30% berapa gitu gua lupa. Terus kebobolannya jauh lebih banyak dan kita golnya kebanyakan cuma penalti. Ya itu layak dipecat. Betul. Udah nggak ada kayak nanti kasih kesempatan dulu atau enggak. Mungkin Pak Erik bener ini buat jangka panjang. Lalu jangan ke jangka panjang, jangka pendeknya aja lu jelek kok. Lu mau gimana pelatih Kurako udah gagal. Lagian mau jangka panjang emang kita masih menungguin ada orang-orang berdarah setengah Indonesia di luar sana lagi yang mau gabung. Karena kita nggak ngurusin liganya, kita nggak ngurusin pembinaan usia dininya. Gimana 2030 yang main siapa? Itu Mark Locke umur 38. Iya, 38 nama JISDS main lagi. 28 31. Dan yang lebih gilanya lagi ya Ran ya Bang Fu ya. Dia bilang Patrick Kluivert buat jangka panjang, mungkin nggak dipecat sekarang tapi buat jangka panjang gitu ya. Lah orang kita polanya nggak ada, formasi kita nggak tahu filosofinya apa. Gak bisa tiba-tiba Patrick Kluivert tiba-tiba ada mukjizat anjing gue jago. Gak ada cuy. Kita kalau pergantian pelatih dari Spalletti aja paling gampang deh karena gue nonton Itali. Dari Spalletti yang caur banget, yang chaos gitu ya. Dihujat satu dunia gitu, satu Itali dihujat. Ganti Gattuso kelihatan kok perbedaannya gitu. Dan itu kalau misalkan Gattuso misalkan kayak Southgate, ya udah nggak apa-apa deh kalah tapi kita masuk final. Main juga nggak jelek-jelek banget, tapi kelihatan ada potensi. Begitu diganti Tuchel beda tuh cara mainnya kan. Kelihatan. Nah ini kan Patrick Kluivert dari awal dia datang itu emang udah jelek aja. Betul. Lu mau ngarap nanti 2030 gimana? Gak bisa tiba-tiba dia jago. Gak bisa itu mah. Dan juga gue juga baca komen-komen yang kayak itu Turki tadi cuma 2 kali baru lolos 2 kali Piala Dunia tuh jago-jago pemain-pemainnya. Terus itu Itali berapa kali nggak lolos Piala Dunia tuh padahal jago-jago banget gitu. Iya. Itu kan sesat pikir yang namanya whataboutism. Gimana lihat aja gitu, gimana gitu. Itu enggak ada hubungannya sama kita. Dan kalau kita mau ngebandingin kita sama Itali, jauh bos. Mereka juara Piala Dunia berapa kali? 4 kali. 4 kali. Serie A adalah 1 dari 5 liga terbaik. Juara Euro juga. Diasporanya atau Orient Durinya ada di mana-mana. Turki juga liganya bagus banget. Terus juga jelas pemain-pemain keturunannya main di Jerman, main di mana segala macam. Jauh lah, kita jangan dibandingin kegagalan kita adalah kegagalan kita. Kegagalan kita adalah karena yang ngurus sepak bola kita. Salah. Bener. Iya, mau gimana pun Liga 1 tuh gua mau 2030 nih. Kalau ada ya sampai sekarang ya nih podcast nih tanggal berapa nih catatnya tanggal berapa. Lu percaya sama gua 2030 Liga 1 masih hancur. Iya. Lu Erdogan itu turun tangan langsung kayak oke, apa nih yang dibutuhkan sama sepak bola Turki? Oke, stadion yang mumpuni yang bagus. Kita bangun semua. Pakai ya udah mungkin pakai APBN mereka Turki, tapi kan jadi bener liganya gitu. Jadi dan itu banyak anak-anak yang akhirnya berprestasi lewat sepak bola gitu-gitu. Datangin turis, gua mau dong nonton Liga Turki. Gua mau lihat dong Arda Güler, gua mau lihat Yildiz gitu-gitu. Adalah hasilnya ada gitu. Sementara kita gimana mau fokus gitu. Orang ketua PSSI jadi Menpora itu aja yang tadi kita bahas aja udah bikin. Itu aja udah gak fokus kok. Betul. Iya mau gimana gitu. Iya. Kalau misalkan kayak gue bandingin siapa ya? Ozil deh misalnya. Ozil itu kan ada Turki ada Jermannya. Dia milih Jerman gitu ya. Khedira juga kan. Khedira juga milih Jerman. Mungkin karena Jerman emang lebih bagus gitu ya. Nah, ini Obi Mikel tuh udah marah-marah ini dari bertahun-tahun lalu. Obi Mikel bilang, pemain-pemain daerah keturunan Afrika, jangan lu baru pilih negara-negara Afrika ketika umur lu udah hampir 30 karena lu merasa udah nggak dipanggil sama negara-negara yang kolonial lu gitu kayak Inggris atau Prancis segala macam. Karena kita tuh butuh lu pas saat lu muda. 22, 23, 24, 25 karena lu lagi prime-prime-nya gitu. Itu bayangin aja kayak Nigeria tuh negara jago banget gitu ya. Negara oke banget. Senegal negara jago banget gitu. Atau even Kongo deh, itu negara jago. Itu aja susah banget untuk ngulangin Tuan Zebe misalnya. Atau kayak Wan Bissaka baru datang kan dia ke Kongo gitu Kongo misalnya. Indonesia
itu jauh banget sama Belanda gitu. Kita mungkin akan dapat pemain-pemain sisa dalam tanda kutip Belandanya ketika mereka umur 30. Iya. 35. Dia itu kayak Pelupesi udah kayak, berapa? iya, itu kan Iya. dia pasti menunggu Belanda juga dan Iya nunggu panggilan. kalau lu cuma fokus sama bikin timnas tuh kayak bikin klub, ya begitulah. Iya. Harusnya yang ngurusinnya pembinaan usia muda. Itu Iya. tuh lu udah kesana tuh fokus banyak. Usia muda, suruh aja orang lain yang ngurus. Emang lu tuh nggak bisa. Iya. Orang lain ngurusin, cari yang jago siapa, liga urusin liga. Tapi ketika misalkan liganya hancur, terus lu jangan ngomong kayak, wah fokus saya timnas aja. Nggak bisa, lu ketuanya. Masa fokus timnas? Kalau liganya tetap jelek, walaupun lu udah nyuruh orang, ya lu pecat orangnya. Iya. Jangan bilang kayak, wah Kan lu kepalanya iya, ya. wah kok bukan saya itu mah, tugas saya ngurusin timnas. Timnas. Gimana sih? Itu aja lu organisasi aja belum oke gitu. Belum iya. Gue tuh bingung kayak kok bisa sih yang kayak gini-gini masih banyak Jadi, yang gitu, masih mengagum. Seenggaknya jadi kok bisa gini-gini jadi sih. Dan masih banyak yang melihat dengan terpesona, terkesima. Wah gila sih. Iya dan kita Emang IQ lu kurang aja lah. masih bisa dibodohi mereka gitu. Maksudnya mereka dengan janji-janji kita tuh ditipu janji itu udah dari zaman pertama kali demokrasi gitu. Enggak, kita ditipu janji Indonesia menuju pentas dunia tuh dari zaman SBY kayaknya udah ada next spanduk-spanduknya itu. Iya, udah Lu mulai bayangin. ada tuh kan. Maksudnya kita tuh ditipu janji bukan setahun 2 tahun gitu. Iya. Dan kita sampai sekarang masih bego banget, masih ditipu sama janji. Nanti 2030 tahi gak Iya, ada. dan Janji sorry, itu gak ada. Gua ya kalau itu sih masih gua terima, maksudnya dalam arti Indonesia menuju pentas dunia karena tidak mencantumkan detailnya. tahun. Iya. Jadi iya. mau 2080 ya tetap aja gitu. Atau Masih 2045 sah dong. Hijriah kalau kata gitu, Bung Rin. iya. Masih sah dong gitu kan. Iya. Lah ini kan lu bilang lolos Piala Dunia. Iya. Udah sedekat tahun ini target. Aduh. Iya, Lu bayangin kalau nggak lolos 2030. Iya. Tapi kan ini pertanyaan semua juga Ran, Bang Fu. Maksudnya kita selalu dibilang kayak lu bertiga banyak bacot doang, nggak ada aksi misalkan gitu. Tapi ini kita garis bawahi. Bos, kita sorry udah demo ke PSSI dari zaman lu masih Iya. pakai Pampers kali setan. kita ngomong ini adalah salah satu bentuk protes kita gitu. Betul. Karena kita bisa banget lu dituntut UITE dengan ngomong kayak gini dong tuh bisa banget gitu. Jadi makanya ini adalah salah satu platform yang kita gunakan untuk bersuara gitu kan. Kayak mah jadi lucu kok kita dituntut UIT. Iya, bos. Menurut Malah jadi keyakinan lu- gua, iya, menurut keyakinan kami. Kan ya, menurut keyakinan menurut kami. keyakinan gua sih gagal gitu Iya. ya. Nah, oke. Berarti dan ini pertanyaan juga kayak oke, misalkan Erick Thohir di-cut gitu. Walaupun exco-nya tetap sama. Kayaknya memang harus revolusi total gitu. Pertanyaannya adalah ini kan tadi CNN atau siapa ya, dia bikin pengganti Patrick Kluivert yang pantas siapa? Ada Iya. nama-namanya. Ini kita dari boleh coba ini sebutin. dari pengganti Patrick Kluivert dulu ya, Iya. baru kita pengganti Erick Thohir yang cocok siapa menurut kita bertiga ya. Ini gue tadi udah save penggantinya Patrick Kluivert tuh kalau nggak salah tadi gue sebut ada Frank de Boer ada tuh masuk di situ tuh. Ya Allah Inter Milan lagi Iya anjing. kan yang paling cocok nih. Terus Daftar Peles juga hancur dia. Iya, nih daftar 5 pelatih calon pengganti Patrick Kluivert menurut CNN Indonesia ya. Oke, yang pertama adalah Sintayong lagi balik. Aduh. Ya itu Sintayong balik. Ini menurut gua juga bukan ide yang bagus ya sebenarnya. Gua enggak. Kalau Gua juga enggak. Gua Bukan juga. bukan berarti gua benci ST, enggak udah. Iya. Udah stop gitu loh. Iya udah stop lah, udah cari yang lain lah. Stop romantisasi hal kayak gitu. Bener, Alec Pastur naik akhirnya jadi. Itu pun tidak. Lah kalau lu pintar kan lu bisa kasih masukan ke Kluivert ya. Iya, ini kan gagal juga. Iya. Maksudnya ya nggak pintar-pintar juga berarti kan. Kacau juga. Terus ya Van Bronckhorst tadi kan yang Inter Milan Gio. gitu. Tapi Ya, Gio kayaknya Giovanni. nggak bakal mau sih. Nggak bakalan mau ya. Philip Koku. Ya dari Ya, dia lagi yang ngarep terakhir dulu. Frank de Boer. Terakhir Jesus Casas dulu pelatih Irak juga kan. Oh iya. Iya, udah antara 5 itu. Dari nama itu coba. Gua tuh cuma ngikutin karirnya Philip Koku karena Philip Koku kan legendnya Barcelona juga ya. Iya. Tapi gini maksudnya kenapa sih harus Belanda lagi? Nah itu sih pertanyaannya. Kenapa sih? Maksudnya Kenapa sih Belanda Karena kan lagi? project Belanda tadi Bang, maksudnya yang kan kita mengakomodir project Belanda yang Lah, kenapa udah, ayo. enggak pemain Belanda lu kasih les bahasa Inggris sih anjing? Nah, menurut gue jadinya agak banal ketika pengennya ngomongnya proyek jangka panjang. Jangka panjang. Tapi cuma ngomongin tentang Satu apa? ya, satu negara. satu skop ya. pemain-pemain ini gitu. Iya. Maksudnya kalau memang butuh penerjemah ya penerjemah saja gitu maksudnya. Ih, kenapa lu mesti jadi menghamba? Oh ya Belanda nih supaya bisa bahasa Belanda. Anjing ya lu sekolahin lu kasih les bahasa Inggris lah. Iya, kalau gue sih mungkin gue lebih cari yang memang ngerti sama sepak bola Asia karena sepak bola Asia tuh Unik men. Random. Ganas. random aneh Ganas, banget men. aneh banget Ganas.
kita bisa bilang Yordania nggak jago karena mungkin kita nggak ngikutin Yordania Atau aja. lu nggak tahu aja karena Palestina. Yordania itu jago ternyata. Palestina juga oke ternyata. Men lu pikir itu negara yang perang mulu nggak tahu stadion di mana segala macam bla 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 gitu ya? Walaupun itu juga jadi aneh karena 2007 kan Irak lagi perang kan. Perang, Kok juara. Lu bayangin. Tapi itu pertanyaan gue Itu yang gue bahas di kok podcast sebelumnya. juara sih? Irak itu negara perang. Kok bisa juara? Kok kita Dibombardir. enggak? Kok kita enggak gitu? Kita nggak ada perang. Ada perang bangsa lu sendiri anjing. Nah, tapi kalau gue nggak bisa nyebutin nama karena gue nggak tahu. Tapi gue sih ngerasanya kayaknya harusnya pelatih yang ngerti caranya Asia bermain. Jadi seenggaknya dia tahu, oh kalau Asia Tenggara tuh cara mainnya gini. Iya. Lawan Asia Timur mainnya kayak gini. Lawan Asia Barat yang menit 80 udah pasti tiduran tuh dia tuh. Cara mainnya kayak gini. Itu yang menurut gue harus coba di explore, kayak misalnya carilah misalkan pelatih dari Timur Tengah yang pernah melatih Timur Tengah misalnya, atau pernah melatih Asia Timur misalnya. Bora Milutinovic. Itu gue nggak tahu siapa tuh. Pelatih yang membawa Cina ke Piala Dunia. Iya. Kemudian 2002 tuh ya, berarti? Ya, kemudian sebelum Cina dia bawa siapa ya? Meksiko. Ya. Kemudian pokoknya dia punya rekor selalu membawa negara tiga Piala Dunia. Coba lu googling deh, Bora Milutinovic 3 musim 3 Piala Dunia berturut dia bawa 3 negara yang berbeda. Kayak advokat Dik juga advokat. kan selalu gitu tuh kan, bawa negara-negara random ke Piala Dunia gitu. Dan si Uzbek kan pertama kali masuk Piala Dunia ya. Iya. Pelatihnya kan tadi lu bilang soal harus mengerti sepak bola Asia. Uzbek itu dilatih sama pelatih Uzbek sendiri loh. Nah, kalau Uzbek Timur itu Kapaze. Uzbek itu tadi ketika ada pelatih kompatibel dan ada pemain-pemain yang berbakat yang dia bikin sendiri. Kalau lihat blueprintnya Uzbek, jadi emang itu tim. Dia udah juara 5 kali berturut-turut ke Piala Dunia. Bora Milutinovic. Dan si itu dengan 5 negara yang berbeda. Uzbek gila itu. Coba sebutin siapa aja, coba. Meksiko, Cina, Cina. Coba bang. Kemudian Costa Rica 94, USA, Meksiko 86 tuan rumah, Costa Rica 90 tuh lolos kualifikasi. USA 94 tuan rumah, Nigeria 98, lu lihat golnya Sunday Olise, lu ingat tuh ke gawang Spanyol, sama terakhir Cina. Jadi 3 dia bawa lolos dari kualifikasi, 2 sebagai tuan rumah. Itu orang canggih apa bos? Kalau di lihat di track record oke gitu misalkan, tapi masih ada diskusi. Ya terakhir kali dia kan 2002 misalnya. Ya oke lah, itu diskusi panjang, tapi ya maksudnya ini juga nama yang cuma kesebutan gue karena gue teringat karena gue pintar betul. kan. Gue juara men. Gitu makanan gue men. Nah itu yang harusnya dipikirin tuh kayak gitu. Kalau cuma dibilang kayak ya ini biar bisa bahasa Belanda. Aneh banget. Maksud gue itu alasan. Itu gue sebel loh benar. Kalau gue mau kerja ke Jepang, kayak gue harus belajar bahasa Jepang dah. Iya, lu yang belajar bahasa situ, bukan orang Jepangnya lu suruh belajar bahasa. Oh, kita mau dapat karyawan baru dari mana? Dari Klaten. Oke, gue belajar bahasa Klaten. Enggak lah. Orang Klaten belajar bahasa Jepang ke sana. Orang Medan belajar bahasa Jepang untuk kerja di sana, gitu loh. Datang lagi komen kan, itu terjadi lama tuh segala macam. Ya itu resiko. Yang memang itu resiko dan memang harus sabar. Prosesnya begitu. Kita tuh memang selalu jadi bangsa yang menurut gua instan. Iya, sabar aja gitu. Tapi dikasih tahu kita tuh kayak gini karena harus ada, makanya dijelasin roadmapnya yang benar. Ya memang 2026 cuma kayak gini aja. Kan kalau sekarang tuh kayak kita bangsa yang besar segala macam, kayaknya nanti dulu deh ya gitu ya. Iya. Dan omon-omon besar. Dan Uzbekistan tuh nunjuk Cannavaro sekarang jadi pelatih 2026. Jadi Cannavaro tuh udah pernah juara Champions Asia kan seingat gue. Iya. Nah, artinya udah kenal Asia. Udah kenal Asia dan Cannavaro enggak bisa bahasa Uzbek loh. Maksud gue itu alasan yang kita pilih sini supaya bisa berkomunikasi. Men. Iya. Masa lu mengakomodir orang yang mau kerja sama lu sih? Itu yang pelatihnya Arab yang Bruno itu siapa namanya? Itu juga marah-marah pakai bahasa Prancis itu. Iya. Bruno Metsu. Bukan, Bruno Metsu mah itu Kamerun dia. Oh iya. Dan gua ngerasa bahwa memang sebenarnya yang paling kalau misalkan kita mau pakai pelatih Italia, karena mengingat juga Montella ngelatih Turki ya. Montella tuh pelatih Turki gitu. Terus habis itu si Uzbek dilatih sama Cannavaro. Emang Mancini sekarang lagi nganggur memang gitu. Walaupun dia gagal sama Arab ya, langsung didepak lah sama Arab Saudi. Tapi memang kayaknya tadi pelatih Italia ini emang kayaknya kalau disuruh ngelatih Asia lebih apa ya? Karena memang kan situ ya ada Montella tapi Turki ya, bukan Asia gitu. Tapi kan setengah-setengah itu. Ya kan Turki kan separuh Asia, separuh Eropa Timur gitu kan. Tapi memang si pelatih Italia kayaknya lebih gampang berbaur kemana-mana. Bukan, karena pelatih Italia mempunyai konversi
Oh iya. Apa tuh? Universitas pelatih Iya betul. terbagus. Betul. Itu karena itu makanya berbeda. Makanya orang Italia itu jago taktik. Kalau dibilang miskin taktik orang Italia, gue heran. Tapi kalau gue mungkin ini berbeda sama tadi gue yang ngerti sama Asia. Kalau dipikir lagi misalnya bisa kok kita ngambil Jerman karena Jerman tuh taktikal banget. Jerman itu sangat patuh sama playbooknya dia. Oh iya, Jerman itu sangat kaku. Iya, sangat kaku banget. Jadi mungkin cocok sama negara-negara seperti kita gitu. Dibandingin sama Belanda yang paham banget gue total football tuh. Itu imajinasi, men. Cantik banget. Total football kalau jadi cantik banget. Cuma sulit dan nggak bisa di negara kan, nggak ada negara pakai total football berhasil nggak ya, ada. Betul. Sulit gimana ngaplikasi total football di negara? Betul. Karena makanya dari terlalu kecil, sulit. Orang-orang di Belanda itu diajarin di Ajax segala macam kan ya udah Iya. lu. Oh kalau misalnya zaman dulu nih 74, 78 liberonya maju siapa yang ngisi posisi libero? Iya. Itu kan permutasi mereka sulit udah diajarin dari mereka di SSB. Iya. Benar kalau dibilang anak-anak Belanda dari kecil main total football. Anak Indonesia kan nggak bisa. Iya, gimana mau Lu total football? Betul. Gitu kalau misalkan Jerman tadi kan yang sangat saklek banget sama playbook kan tinggal kayak oke, kalau Izas masuk ke kan kita biasanya bikin mini square gitu kan. Iya. Masuk ke square 2 gitu. Oh, kalau dia masuk berarti square 2 di sini maka siapa? yang ini masuk. Jadi Iya. kan ada apalan gitu. Jangan lu ya yang kesini ya Iya, gitu. Nah itu udah strict banget. Nah kalau yang kemarin gue lihat, mohon maaf nih enggak. Padahal Izas tuh pemain Sassuolo yang oke gitu. Iya, ternyata tim inti terus Bang, baru ingat. Iya, Sassuolo inti. Dean James juga baru aja 2 assist loh di Europa League. Iya, Jago itu mereka. Verdong juga oke. Berhentiin stopin AS Roma. Kevin Dix tuh set piece takernya Borussia Mönchengladbach dari Copenhagen Dari malahan Copenhagen loh udah gitu. jadi set piece taker gitu. Dan Iya. tapi lu menyandarkan harapan lu kepada seorang pelatih yang menit 80-an nggak udah buntu, nggak tahu ngapain, lu taruh Izas jadi penyerang. Kan anjing. Masa lu lihat tuh udah bola gitu nyengir. Maksudnya ganti gitu siapa gitu. Ya Iya. bukan misalnya oh ya Inggris juga pernah Maguire taruh tapi maksud gua. Ya Allah. Iya, maka aneh Bang. Itu pelatih udah pasti out. Nah, kalau Erick Thohir penggantinya siapa yang paling cocok menurut lo? Banyak nama-nama sih. Ada yang ngomong Ahok lah, ada yang bilang Gita Wirjawan lah gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, Iya. kalau ketua PSSI itu Harus ngerti bola atau enggak? iya harus ngertinya tuh di bolanya kah? Apa ngerti kultur politiknya Indonesia kah? Oh, itu bagus tuh. Atau harus punya modal kah? Itu kita nggak pernah tahu tuh. Karena pada akhirnya Gua tahu sih. Nah, Gua bisa jadi- jawab tuh satu. Apa? Coba jawab Ayo, satu. coba, Coba jawab dulu Bang. Coba jawab. Punya modal. punya modal ya. Enggak ya, selain punya modal, kita punya modal tahu. Maksudnya tadi bener kata Randi, selain punya modal maksudnya harus ngerti Oh, enggak. Kalau lingkungan gua- politik. Karena Kalau kan ayah atau Edi bola. kan kayaknya nggak bola tuh kan. Iya enggak bola Edi TNI. Ramayadi. Sebenarnya banyak. Agung Gumelar juga bukan bola, TNI, Kopassus. Iya Iya, betul. iya. Iya kan? Politisi kelas atas tuh kan. Kemudian si siapa lagi? Azwarana juga yang bekas ini juga tentara kalau nggak salah sih Iya, gua dulu iya, ya. Gitu. Korim Hamrong ya, tapi yang gue ingat itu. Kemudian kalau bagi gua kalau mencari ketua umum PSSI selain yang punya modal adalah orang yang punya integritas dan kecintaan terhadap sepak bola itu sendiri. Emang udah gila bola ya, udah gila bola ya. Udah gila Selesai bola udah. ya. Kayaknya memang mungkin Selesai. beban dia selama bertahun-tahun. Gue pengen banget timnas yang jago tuh. Udah. Itu aja. Itu akan terus karena watch lu punya itu, maka lu akan dikelilingi oleh pembantu-pembantu yang lu tahu nih capable untuk membantu lu untuk mewujudkan apa yang lu mau terhadap sepak bola negara ini. Iya. That's it. Bener-bener gue setuju. Iya. That's it. Kalau itu masih cuma jadi jabatan politis, apalagi titipan misalnya dari siapa, nggak akan kemana-mana. Betul. Kalau konteksnya Ahok kan dikenalnya sebagai orang yang tegas, galak gitu misalnya. Nggak mau bola. Kayaknya nggak itu deh yang dibutuhin bola Enggak. gitu. Lu Kecuali cuma kalau Ahok butuh gila orang bola ya gitu ya. Lu cuma butuh orang yang benar-benar cinta sepak bola. Berarti paket lengkap Bang ya, yang ngerti politik tapi juga suka sepak bola. Mungkin, berarti gitu dan kan? punya integritas Iya. udah itu aja, dan itu susah sekarang. Iya, mungkin yang apa ya? Imunitas politiknya kali ya. Kebal, ya kuat. Iya, harus Karena kalau kuat, enggak lu akan diserang. Iya. Karena jabatan politis men akan banyak yang menunggangi gitu loh. Betul. Sama Untuk apa gitu. gua kan Menurut keyakinan gue ya. gua kan tumbuh besar dengan komik-komik Jepang. Iya. Salah satunya Tsubasa gitu ya, terus ada shot, ada segala macam gitu. Iya. Jepang itu memang punya trauma kolektif di Doha 94. Iya, yang tinggal satu langkah buat lolos. Butuh seri doang tinggal itu. satu kalah. langkah lagi untuk lolos. Iya. Butuh seri kalau gua nggak Iya. salah. Dia akhirnya kalah, kemudian satu negara runtuh sepak bolanya, misalnya kecewa Iya. berat. Iya. Kemudian dari semua sisi itu gue bisa bantu apa ya gitu. Mungkin kalau konteksnya dulu kan nggak ada podcaster gitu ya. Iya. Iya. Ada para mangaka atau komikus ini bikin, yaudah deh gue bikin
komik yang harapan gua, iya anak-anak ini akan jadi suka sepak bola gitu dengan baca komik gua dan segala macam. Maka lahirnya kayak Tsubasa misal, walaupun Tsubasa sih sebelumnya juga udah ada ya. Tsubasa, terus juga ada kayak sekarang ada Blue Lock dan apa segala macam. Itu tuh karena kehadiran dari trauma tragedi kolektifnya negara mereka gitu. Iya. Sebenarnya kita tuh tragedinya bukan yang ini sebenarnya. Kita belum ada. Tragedi kita kan Juruhan. Harus selesaikan. Even itu aja nggak bikin kita bangun masalahnya. Iya, even segitu banyak orang meninggal karena sepak bola tidak menyadarkan kalian bahwa ini dulu yang harus dibereskan. Jika kita punya hutang kepada mereka. Iya, jika ada dewa sepak bola tuh nggak akan pernah senyum sama kita. Nggak akan, karena dia ngerasa lu menginjak-injak marwah sepak bola itu sendiri. Betul. Iya itu makanya kan kita pernah bahas tuh yang kita bilang sepak bola Indonesia tuh karmanya nggak hilang-hilang soalnya dosanya kebanyakan masih. Kita jadinya berantem kan. Sering banget kayak tai lah lu masih pada nonton timnas itu kan belum selesai gitu. Dan federasinya misalkan berdoa semoga lolos, nggak diijabah itu. Nah gue kayak ketika ada yang ngomong kayak gitu lu nonton timnas tapi kanjuran belum selesai kayak aduh gue tuh cinta banget sama timnas nih, gue pengen nonton tanpa harus ada beban gitu. Kagak bisa tapi masalahnya udah. Iya. Dan ini ya di Jepang ya, kita ngomongin tadi lu singgung soal Jepang kan. Sekarang ketua federasi sepak bola Jepang itu namanya adalah Tsuneyasu Miyamoto. Yang dimana dia adalah former Japanese football coach dan juga former player Gamba Osaka. Dia main di Gamba. Itu pemain dan pelatih loh, mantan. Udah pasti ngerti itu kan. Udah pasti ngerti. Makanya sepak bola Jepang maju banget. Betul. Peluang dia masuk final Piala Dunia tuh ada loh nih Jepang yang sekarang nih dengan setuju gua. Dengan siapa sih Kubo, dengan Mitoma gitu-gitu. Iya, the odds are low but never zero kan. Iya, nah berarti kan kalau balik lagi ke Bang Fu dan lu tadi kan soal apa yang harus dimiliki sama ketua federasi. Kalau menurut gua emang mantan pemain. Mantan pemain dan mantan pelatih bagus lah gitu. Dan walaupun itu tidak menjamin sebenarnya. Betul, benernya. Spanyol. Tapi setidaknya dia cinta sama sepak bola. Iya, makanya aku bilang perlu kecintaan. Itali under Albertini pernah jadi wakil ketua kalau gue nggak salah tuh gua. Ketua apa? Ketua FIGC atau FA? Gue nggak tahu konteksnya. GC atau siapa? Tapi waktu itu Italia nggak juara ya, ingat apa juara gue lupa lah. Eto'o kan balik ke jadi ketua federasi karena Kamerun lagi ancur-ancur kan. Tapi gue nggak tahu konteksnya sekarang apakah jadi tambah bagus apa enggak gue. Lah nggak usah jauh Turki tadi Erdogan yang langsung turun tangan. Jadi emang lu butuh orang yang sangat mencintai sepak bola. Imunitas politiknya kebal, dia tidak takut diserang kanan kiri dan dia punya integritas. Bagi gue itu plus modal. Ratu Tisa gimana? Apakah bakal sama? Feeling gue sih sama Ratu Tisa ya. Kayaknya dia nggak imun deh. Iya kayaknya nggak imun Ratu Tisa ya. Emang dia kadang-kadang kelihatan sempat bete lah apa gitu-gitu. Tapi kayaknya bukan. Tapi kalau dilihat dari ini aja, emang nggak bisa jangka pendek. Iya. Nah masalahnya politisi kita aja cuma punya waktu 5 tahun. Itu yang mereka kejar nih. Kalau mau jujur nih, kalau kayak sorry guys, gue cuma punya 5 tahun, gue pengen 5 tahun ini jadi worth it dan orang mengenal gue. Oke, gue akan dukung setidaknya lu jujur. Lu jujur di depan. Tapi ini nggak ada yang jujur. Lu cuma punya 5 tahun. Lu cuma ini kalau lu punya waktu yang tidak terbatas atau setidaknya kayak gue nggak apa-apa deh ninggalin legacy. Nanti pun yang nerima legacy gue juga oke deh, gue nerima legacy karena legacy bagus gitu. Ini kan enggak. Mentalitas itu yang nggak dipunyain Ran. Mentalitas untuk meneruskan hasil kerja orang yang lu tahu itu bagus. Betul. Sehingga orangnya dapat kredit. Lu tidak punya itu. Ini adalah kutukan kita. Dan kayak ada ya inside jokes lucu-lucuan kayak makanya ya setiap tahun SPMB berubah SNPTN apa segala macem. Karena mungkin Menteri Pendidikannya mungkin nggak mau kan nerusin yang sebelumnya gitu. Bercanda-bercandaan ya kayak sekarang juga mungkin banyak kok yang kayak alasannya STY nggak lanjut tuh karena Pak ET nggak mau legacy sebelumnya tetap ada di sini. Kan salah ya. Iya kan harusnya. Padahal harusnya kan lu dapat kredit juga ya gitu loh. Pada akhirnya kalau emang lu tulus tuh yang kerjain udah. Dan kita akan tepuk tangan kok. Dan gitu. lu tetap akan dapat applause at the end of the day. Lu akan tetap dapat applause gitu. Asal lu mau meruntuhkan sedikit dinding ego lu untuk melanjutkan kerja yang sudah baik gitu ya. Sehingga walaupun nanti hasilnya tidak sesuai harapan orang, tapi kalau itu dikerjakan dengan benar, lu tetap akan dapat kredit bagi gua. Betul. Dan kita tuh happy kok mau siapapun yang yang bikin Indonesia jadi maju gitu. Nggak lolos Piala Dunia kan baru sekali ini men. Iya. Ini kan udah berulang-ulang, udah dari tahun 1930 kita merdeka tahun 45 gitu ya. Mungkin dari tahun 50, 54, 58, 62 apa segala macam gitu. Udah berapa tahun itu coba, Lu nggak lolos Piala Dunia gitu loh.
Emang runtuh sepak bola kita? Enggak. Tapi masalahnya kenapa sekarang orang marah? Karena lu melakukan suatu hal yang salah. Iya. Sehingga orang yang tadi punya mimpi, lu siramnya pakai air untuk bangun. Janji-janji lah, apalah. Makanya sebenarnya Pak Erik itu contoh yang bagus lah. Karena sebenarnya beliau ini tahu sepak bola juga politik, masuk punya imunitas politik. Memang belum ada nama yang se Erick Thohir ini ya, yang kayak Erick Thohir di negara lain itu ada 4 negara juga ternyata, yang juga katanya menjadi menteri olahraga juga. Pertama Arab Saudi, ternyata ketua federasinya juga Menpora juga tuh. Terus habis itu Qatar, Maroko, sama terakhir Rusia. Nah cuma kan kelihatan tuh Rusia ada Maroko bagus ya kan. Habis itu Rusia sepak bolanya juga bagus. Qatar, Arab Saudi juga ini potensi lolos Piala Dunianya besar gitu ya. Apalagi Qatar kan udah pernah lolos waktu tuan rumah kan dia lolos kan gitu. Otomatis gitu karena dia tuan rumah. Nah, jadi memang kalau tadi balik lagi soal pembahasan kita, siapa yang paling cocok menggantikan Erick Thohir? Sebenarnya cocok yang yang tadi Bang Fu sebutin, yang tadi Randi sebutin, dia orang politik, kebal politik, terus habis itu dia cinta sepak bola. Emang Erick Thohir. Nah, gue setuju. Jadi gini, itu yang paling sulit kalau menurut gue ketika lu sebutin nama Erick Thohir, gue juga setuju. Kayaknya emang nggak banyak yang kayak Erick Thohir gitu. Tapi kita harus mengajarkan kalau memang ketika lu gagal dan lu dalam tanda kutip ingkar janji, ya mau nggak mau lu harus ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, lu harus mundur gitu. Dan budaya malu itu tidak ada di kita. Gak ada masalahnya. Ini kalau emang udah gagal segala macam, tidak ada di kita. Ya malu lah gitu. Walaupun lu udah capable segala macam. Ya mau gimana? Dan harus ya setidaknya ada permohonan maaf lah. Ini nggak ada kan kasih udah kan dia udah bilang permintaan maaf segala macam. Kalau minta maaf cuma bikin story di Instagram mah kayaknya Gen Z juga bisa. Gen Z juga bisa gitu. Kayaknya nggak gitu deh kalau pejabat publik bikin pejabat publik tuh kayak Bahlil yang mengucapkan terima kasih di IG-nya sendiri. Siapa tuh? Bukan Bahlil itu sih. Bukan Bahlil. Siapa namanya Menteri Koperasi ya? Bukan Bahlil itu. Terus kayak Bahlil enggak ada begitu-begitu Bahlil. Ini kritik lainnya lagi kayak masa sih gue nonton highlight members only di YouTube? Itu kan timnas gue. Kok bisa sih? Kok bisa ada gitu-gitu? Kok bisa diduitin lagi? Iya, aneh banget ya. Gue gak ngerti itu deh di YouTube PSSI. Iya, ada highlight yang members Arab only. Serius? Ada bang. Itu timnas. Ih, rakus banget. Diwangi lagi bang. Rakus banget lu. Gini diskusi panjangnya awalnya kan kayak bener gak sih sebenarnya nonton timnas itu harus bayar di TV, bukannya kayaknya harus disiapin sama negara deh. Iya. Gitu deh, harusnya gitu dulu deh. Iya. Oke lah. Kita nggak usah bayar RCTI Plus tuh. Oke lah, gue bayar Vision Plus atau RCTI Plus untuk nonton yang lebih oke gitu. Iya. Ada iklannya juga. Oke, masih gue terima. Terus gue udah nggak nonton lagi. Gue udah pengen nonton highlightnya lagi. Iya. Gue liat YouTube. Masa gue harus bayar nonton YouTube PSSI? Iya. Maksud gue kayak bayar gak ya? Jangan dong gitu. Nggak ada beritanya sih. Walaupun memang di RCTI ada yang gratis, oke, nggak apa-apa. Itu udah mantep, udah top gitu. Oh, ternyata ada berita gini Ran. Bahkan nonton timnas Jepang latihan pun harus bayar. Itu tuh dari Tribun News Piala Dunia 2026 zona Asia. Pokoknya intinya di latihannya itu Jepang mal. Iya sih, tapi itu Jepang sih. Itu terserah dia. Itu levelnya bukan. Ya benar satu itu terserah dia. Tapi levelnya Jepang tuh udah kayak artis K-pop gitu. Maksudnya itu udah plus banget gitu. Ini kita kita tuh harusnya nanti dulu dong gitu. Iya. Kan yang bikin kayak gini jadinya apa, tambahan pembajakan jadi bertambah. Iya sebenarnya gitu ya. Gue nggak usah nonton highlight di Iya, bayar bang, bayar. Gila. Ada bintang warna hijau. Gila, bayar bang. Gila ya. Itu makanya ya, jadi buat yang lagi nonton sekarang, kalian kasih komen aja yang cocok siapa jadi pelatih kita, apa segala macam. Komen-komen aja di bawah. Betul. Nanti mungkin kalau komen-komen yang menarik, yang panjang komen-komennya kita bacain next episode ya. Minggu depan jadi kita bacain, karena memang kita percuma juga sih ngomong ini, nggak tiba-tiba kita ngomong ini sepak bola kita berubah. Enggak, selama orang-orang rakus ini masih menguasai, dosa Kanjuruhan belum selesai, nggak akan kita lolos Piala Dunia. Itu dosa kita tuh terlalu banyak sepak bola kita gitu. Jadi menurut gua hopeless juga sih. Kita ngomong kayak gini juga berbuih-berubah hopeless juga gitu. Nggak akan ada 2030 pun banyak janji Piala Asia. Ya kalau gua pribadi nih ya, ini opini gua gagal itu semua. Tapi ini hanya kita menjalankan fungsi kita sebagai masyarakat. Kita aja. Masyarakat marah-marah aja, pecinta sepak bola aja. Kalau tidak ada yang kalau tidak ada yang berisik,
tidak sehat itu suatu. Dan kita mengimbangi nih namanya sumber-sumber yang mungkin mengarahkan kepada opini tertentu nih. Iya. Balikin lagi nih. Opini tolol. Yang mungkin menjilat dalam tanda kutip menjilat ya. Kita kan nggak boleh suuzon, tapi yang mungkin menjilat. Nah kita yang kayak kita nggak apa-apa deh, kita yang tainya aja lah gitu. Nggak ada masalah, kita menyuarakan aja. Jadi buat kalian yang lagi nonton ini, percuma kalian ngomong, nggak akan ada ini, benar itu Kalian sudah udah tahu apa? itu. Iya, tapi Kamu udah tahu itu percuma. Lu pikir kita Percuma. ngomong gini besok Indonesia tapi, maju terus. tapi Clever setidaknya diganti. kita tidak menambah dosa kita bertiga aja, At ya least, kan? gua berani menyatakan pendapat gua, atau gue berani menyatakan satu hal yang menurut gue benar. Iya, setidaknya itu aja. Dan itu mungkin menyuarakan kalian, atau mungkin cuma bullshit doang menurut kalian, terserah. Kalau lu bilang misalnya jelek-jelek, enggak. Begitu tadi kita ada Kemal kasih kredit bahwa sebenarnya posisinya emang Pak Erik, dia ngerti sepak bola, dia punya duit, dia pebisnis, dia punya network lengkap yang dia bagus. semua. Paket lengkap pada awalnya. Tapi kemudian ternyata tidak bisa lu urus dengan benar, dan itu fakta. Iya. Maksudnya Gitu itu gagal gitu. Kalau judulnya nanti bisa Erick Thohir adalah sosok yang paling tepat untuk PSSI. Itu benar, itu gue setuju. Gue setuju. Iya, itu nggak ada yang nggak setuju kok, kita bertiga kok. Nggak ada, dan belum tentu penggantinya jauh lebih baik juga. Nggak bisa. Tapi Kita ada saat di mana saat lu gagal, gini, lu tahu know when you have to stop. That's Betul. Knowing when you have to stop. Udah. Leave the football before football leave you. Iya, udah. Kalau gue sih dari dulu gitu, kita harus tahu kapan gue harus tahu kapan gue harus berhenti. Dan budaya malu sih. Gitu loh, budaya malu. Masalahnya kan seperti dibilang di Bocor Halus ya. Sorry, Bivitri apa siapa yang dosen UI apa siapa yang tidak punya ya rasa malu.